Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Maulidia dari kelompok 2 presentasi pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati. Di sini saya akan menjelaskan tema kelompok 2 yaitu Islam normatif atau lebih jelasnya karakteristik. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan. 1. Pengertian norma. Pengertian norma itu memiliki banyak pengertian, diantaranya sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Bisa juga norma disebut sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku, dan juga seperti aturan apa yang dilakukan baik atau tidaknya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa norma adalah seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak yang disepakati oleh suatu masyarakat atau kelompok untuk mengontrol anggota dalam berperilaku. Poin kedua, macam-macam norma. Norma itu biasanya ada 4, yaitu norma agama atau peraturan hidup yang seperti larangan-larangan dan aturan-aturan yang berasal dari Tuhan. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah peraturan yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari suatu hati nurani manusia. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini peraturan mengenai tingkah laku yang dibuat oleh badan-badan resmi negara Indonesia atau negara tersebut. Poin ketiga, tujuan norma. Tujuan norma tak lain adalah menjadi pedoman, arahan, dasar, serta juga tata tertib bagi suatu kelompok atau masyarakat demi terciptanya suatu hubungan yang teratur dan tentram. Poin keempat, pengertian Islam normatif. Kata Islam sendiri berarti berserah diri atau patuh atau tunduk dan taat. Sedangkan normatif berarti berpegang teguh pada norma. Kata normatif juga bisa digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Pada umumnya, normativitas ajaran wahyu dibangun, diramu, dibukukan, dan ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan doktrinal teologis. Islam normatif, kemudian Islam dipandang secara tekstual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Islam normatif ini melahirkan tradisi teks, diantaranya tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Islam normatif ini bisa dibilang Islam yang seharusnya atau murni atau ajarannya itu benar. Berbeda dengan Islam historis, dalam pemahaman kajian Islam normatif, konsep atau hukum Islam selamanya bersifat tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Poin kelima atau poin terakhir yaitu pengelompokan Islam normatif. Menurut Nas Hamid Abu Yazid, pengelompokan Islam normatif itu ada 3, yaitu 1. Wilayah teks asli, yaitu mencangkup Al-Quran dan hadis. 2. Penafsiran Islam atau pemikiran Islam terhadap teks asli Islam yang mencangkup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Dan yang ketiga, praktek yang dilakukan umat Islam yang mencakup perbedaan wilayah dan cara-cara beribadah. Sekian dari saya. Harapan saya teman-teman mengerti apa yang saya bahas dan dapat diserap manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.